Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa ashabihi wa walah amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Surajul Palah Bogor, Bapak Kaimuddin MSI yang sedang menerima tamu, Nabi insya Allah sebentar lagi akan masuk. Para Wakil Ketua, wabil khusus Pak Kaprodi, alhamdulillah juga Pak Nur Hasan, Pak Misno, Teh Nopi, dan Kang Azhar ya sudah hadir kita bersama-sama. Alhamdulillah wa syukuru ala ni'amillah, pada malam hari ini kita bisa berkumpul melalui frekuensi Google Meet ya. Mudah-mudahan kita semua diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya hari ini adalah sesuai dengan agenda, kita akan melaksanakan diskusi terkait dengan pelaksanaan ujian akhir semester, kemudian juga pelaksanaan WIP, kemudian juga pelaksanaan KKN dan hal-hal lain yang terkait dengan kegiatan-kegiatan menjelang akhir tahun akademik di semester pertama tahun akademik 2024 2025 ya. Mudah-mudahan kita semua diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya untuk mengawali pertemuan ini, mari sama-sama kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita mendengarkan dulu terkait dengan hal-hal yang dilaksanakan, dan alhamdulillah mungkin Pak Dr. Misno ya tadi sudah berkoordinasi ke bagian rumah tangga di Pemda Kabupaten Bogor terkait penggunaan pembukaan ya KKN ya. Kita bisa awali dulu dari pelaksanaan KKN. Mungkin ada yang disampaikan oleh Pak Dr. Misno. Disilahkan Pak Dokter. Halo Pak Dr. Misno. Halo? Ya, siap. Ya. Oke, tadi mungkin perkembangannya terkait dengan pelaksanaan KKN, kira-kira sampai mana? Disilakan Pak Dr. Wisnu. Ya, baik, terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Terima kasih ya untuk yang pertama ini dari KKM, insya Allah tidak terlalu banyak karena nanti insya Allah hari Jumat kita juga rapat terakhir juga internal panitia terkait dengan rencana pembukaan untuk pembekalan KKM ya. Insya Allah itu dilaksanakan hari Jumat, hari Sabtu ya, Sabtu 11 Januari 2025. Insya Allah waktu yang sudah fix, mahasiswa juga sudah disampaikan. Perkembangannya pertama dari sisi peserta ya, alhamdulillah peserta tadi terima kasih juga Teh Nui sudah hadir ini ya, mungkin nanti bisa update juga. Terakhir per hari ini tadi pagi laporannya itu adalah sekitar antara 30 sampai 40 orang ya yang masih proses untuk pendaftaran dan pembayaran. Artinya berarti kalau kita hitung tadi itu kemarin itu 166 ya, 167, berarti sekitar 110 ya, itu sudah pembayaran. Artinya ya sudah alhamdulillah lah, sudah cukup bagus ya. Kemudian grup juga tadi terakhir juga dengan Pak Dr. Nur Hasan juga sudah 90% fix, kita tunggu sampai hari Jumat itu insya Allah untuk terakhir yang nanti kita akan bagikan di
hari Sabtu, insya Allah ya untuk hari Sabtu. Jadi hari Jumatnya kita akan fixkan karena kebetulan Kamis itu saya WIP full kayaknya insya Allah. Jadi dari sisi tempatnya, kemudian juga kemarin agak sedikit yang tadinya ada sedikit request, alhamdulillah tidak, cuman mohon maaf tidak semua bisa terpenuhi ya. Salah satunya adalah Ustaz Salahuddin, tadinya karena beliau dari Sentul, tapi ada request sebelumnya dari Bu Dokter Darlina ya yang ingin dekat gitu, akhirnya kemudian kita berikan ke Desa Sentul ya, Desa Sentul artinya Pak Dokter Endai dengan Pak Ustaz Salahuddin itu di Citaringgul dengan di Cadas Ngampar ya, ini dua ya, mudah-mudahan itu, tapi dari Pak Ustaz Salahuddin sendiri menyampaikan samina wa ta'na ya. Insya Allah berarti untuk dosen pembimbing lapangan sudah clear, kemudian untuk mahasiswa itu saya sebut saja 90% itu sudah selesai. Kita juga sudah mengakomodir beberapa orang ya yang memang mungkin ya alasannya macam-macam ya, mulai dari suaminya meninggal, anaknya kecil ya, anaknya ada yang bayi ya. Nah, ada sekitar 3 orang lah ya, ada 3 orang yang seperti itu dan alhamdulillah sudah diakomodir. Tapi kita masih mengantisipasi sampai hari Jumat insya Allah ya. Nanti kita akan sampaikan terus ya. Kemudian untuk pembayaran juga tadi yang tahfidz juga alhamdulillah kita sudah sosialisasikan ya, dari amanah dari Pak Ketua. Awalnya kita mau 50%, tapi alhamdulillah dari Pak Ketua itu 400.000, jadi 400 untuk yang khusus beasiswa tahfidz ya. Kemudian jaket juga alhamdulillah cukup progresnya sudah insya Allah sampai Jumat itu sudah bisa semuanya ya, terutama jaket untuk DPL insya Allah sudah jadi ya. Untuk warnanya ya kita serahkan ke bagiannya lah ya, insya Allah warna hijau botol atau apalah ya. Tuh, kemudian lokasi juga tadi insya Allah untuk ininya kan pembekalan itu di kampus, sehingga kemudian nanti untuk yang ini masih tunggu ya dari Pak Ustadz Sofyan. Menurut Ustadz Sofyan sudah hadir juga, atau dari Pak Nur Hasan juga tadi terkait dengan tempat ya, karena kan memang birokrasi di Pemda itu ya biasa kita masuk dulu gitu ya, masuk suratnya, kemudian nanti baru sekitar 2-3 hari diproses. Nah, mudah-mudahan ya, tapi kita juga nanti mencari alternatif lain juga ya, alternatif lain untuk pembekalan, artinya kita punya second plan ya atau plan B-nya. Kemudian terkait dengan pelaksanaan, kita masih ada kemungkinan untuk hari Sabtu besok itu selain internal, jadi nanti pembicaranya pertama tentu saya Pak Dr. Edi, kemudian mungkin saya sedikit ya, kemudian nanti kalau ada waktu kita ingin mengundang juga dosen-dosen ini ya, untuk mungkin kalau mesti memungkinkan ada satu pembicara dari luar juga untuk ini ya, yang yang metode penelitian, karena khawatir nanti kalau umpamanya di sana itu nggak keburu gitu ya. Tapi nanti kita lihat itu masih plan B-nya. Tapi intinya kalau memang memungkinkan ya berarti hanya internal pembicara itu 2 dulu. Itu dari sisi KKM Pak Dr. Edi ya. Mungkin kalau boleh nambah satu lagi dari LPPM nih. Ini mumpung sebagian datang juga ya, nggak apa-apa lah, mungkin mengingatkan kembali ya. Jadi KKM ini kan memang media ataupun juga sarana untuk dosen melaksanakan PKM juga ya. PKM juga, sehingga nanti kalau mungkin kayaknya Pak Dr. Fuad juga sebenarnya bisa nih untuk mengisi pembekalan PKM nih kayaknya nih ya, untuk dosen-dosen saya rasa bisa lah. Pak Ustadz Sofyan juga sebenarnya bisa juga ya, bisa kita learning by teaching lah ya. Mungkin nanti mohon konfirmasinya nih Pak Dr. Fuad nih ya. Jadi terkait dengan penulisan mulai dari proposal PKM, kemudian juga sampai ke pembuatan artikel PKM. Ya, walaupun kemarin dari Pak Ketua sih memang rencananya kita dari luar ya, tapi ini kan mungkin kita tawarkan dulu yang internal nih, gitu ya. Itu terkait dengan PKM. Kemudian satu lagi Pak Dr. Edi terkait masih ini dari LPPM ya, punten agak ini sedikit. Jadi penelitian ini kan dari Litap Dimas ya. Mohon ini dari dosen semuanya ya, yang kita jagokan di sini ya ada Ustadz Pak Dr. Edi, Pak Dr. Fuad, Pak Dr. Nur Hasan gitu ya, kemudian Pak Gus Sofyan juga, termasuk ini sebenarnya yang muda-muda nih, Azhar, kemudian ada Bu Siti Nurjanah juga ya, itu sebenarnya kalau tesisnya atau proposal tesisnya itu bagus, itu bisa diajukan tuh dengan dosen untuk mendapatkan minimal itu penelitian yang pemula 10 juta itu kan lumayan itu ya.
Jadi intinya yang ketiga ini adalah menghimbau kembali, nanti insya Allah akan ada surat resminya juga besok saya buatkan untuk penelitian yang dari Litab Dimas ya. Ini ya mudah-mudahan adalah untuk pembekalannya Pak Dr. Nur Hasan dan juga siapa nih yang lainnya nih ya. Ya itu mungkin dari LPPM update-nya. Jadi mudah-mudahan nanti untuk hari Jumat kita akan rapat internal lagi persiapan untuk hari Sabtunya insya Allah. Itu Pak Dr. Edi, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Dr. Misno. Terima kasih atas informasinya. Tampaknya memang alhamdulillah ya pelaksanaan KKN sudah bergerak semuanya. Panitia sudah berjalan mulai dari izin dari Kesbangpol sampai dengan ke kecamatan dan ke desa-desa itu sudah terbagi dengan baik. Tinggal implementasi atau pelaksanaannya. Saya pikir terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panitia ya sudah berjalan dengan baik. Tentunya walaupun ini adalah bagian dari program kerja sekolah tinggi kita, namun tetap semuanya bergerak bagaimana pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang sudah kita rencanakan bisa berjalan dengan baik. Selanjutnya mungkin terkait dengan Litab Dimas, karena ini mungkin ada fokus khusus Pak Dr. Misno. Saya berharap mungkin ada undangan khusus, ada satu pertemuan, mumpung mungkin jaraknya masih agak jauh ya, sekitar tanggal 26 Januari ya titik akhirnya ya. Iya betul, 27. Nah, 27 atau 26 berarti ada waktu sekitar 2 minggu. Saya pikir nanti diundang saja khusus untuk penelitian yang berfokus pada Litab Dimas. Karena saya juga baru dapat sekali itu, seterusnya nggak dapat karena memang perlu dukungan, perlu saling support satu sama lain untuk mendapatkan bantuan tersebut, walaupun bantuannya memang cukup lumayan. Saya pikir ini ya terkait dengan KKN, intinya KKN semuanya sudah ready, sudah siap ya, dan kalau ada hal-hal mungkin terkait dengan masukan apapun nanti bisa disampaikan ke panitia untuk tentunya kita bisa lebih baik lagi. Terima kasih Pak Dr. Misno. Terima kasih. Kalau ada hal-hal teman-teman yang lain untuk menambahkan terkait dengan pelaksanaan KKN disilahkan. Ada lagi mungkin? Saya pikir cukup ya untuk KKN. Pak Nur Hasan, silakan. Tambahan sedikit Pak Dr. Edi, Pak Misno ya. Pertama adalah agenda kita ya hari Sabtu besok. Mohon kehadiran seluruh DPL ya untuk pembekalan KKM. Agenda kita hari Sabtu tanggal 11. Surat sudah disebar ya Pak Misno ya, sudah disebar, sudah saya buatkan, sudah ke mahasiswa, sudah di grup dosen juga sudah saya sebar. Yang kedua adalah tanggal 18, insya Allah rencananya pembukaan sekaligus pelepasan di Gedung Tegar Beriman. Surat sih sudah saya buat tadi, sudah diantar juga oleh Pak Sopian. Insya Allah sih kalau sekarang kan masih Senin ya, hari Senin ya. Mudah-mudahan sih besok sudah atau Rabu itu sudah di mejanya Pak PJ Bupati, sehingga kita sudah dapat info, mudah-mudahan sih di hari Jumat besok begitu. Oke, terima kasih. Mungkin tambahan Pak Edi. Ya, Pak Dokter, terima kasih Pak Dr. Nur Hasan. Terkait dengan tanggal 11 dan juga tanggal 18. Tanggal 11 adalah pembekalan dan tanggal 18 adalah pembukaan. Saya pikir ini informasi yang perlu kita pahami dan disampaikan kepada teman-teman semua agar juga pada tanggal-tanggal tersebut sudah siap untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut. Nah, terkait dengan realisasinya nanti mungkin ada informasi dari panitia terkait dengan pelaksanaan kegiatan tersebut. Ya, saya pikir untuk KKN alhamdulillah sudah ready, sudah berjalan dengan baik, dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panitia. Nah, selanjutnya adalah kita lanjutkan lagi ya agenda selanjutnya terkait dengan pelaksanaan kegiatan bimbingan skripsi yang memang kegiatan bimbingan skripsi ini saat ini sudah masuki work in progress ya, WIP 1, dan memang masih terdapat kendala di sana-sini terkait juga dengan bimbingan mahasiswa. Bimbingan mahasiswa sebagaimana kita sudah sosialisasikan di awal, bimbingannya itu di kampus gitu ya, tidak di luar kampus.
karena menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Namun ternyata di sana sini masih terdapat kendala. Walaupun demikian, hari ini sudah banyak teman-teman teman-teman mahasiswa terutama yang sudah siap untuk WIP dengan pembimbing 1 dan pembimbing 2 masing-masing. Itu sudah menyusun list pendaftarannya, ada yang mulai dari hari ini, hari Senin seperti Pak Dr. Nur Hasan dan Bu Dr. Hajah Darlina sudah mulai hari Senin ini, dan kemudian juga ada yang lain-lain, ada yang hari Selasa dan ada yang hari Rabu. Namun sebelum kita lanjutkan terkait dengan masalah WIP ini, ada yang disampaikan dari Pak Alek ya terkait dengan administrasi atau Tenopi, terkait dengan administrasi yang mendaftar kegiatan WIP ini. Selanjutnya disilahkan Pak Alek. Pak Alek hadir? Pak Alek? Baik, terima kasih. Nah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para rekan-rekan dosen dan staf akademika yang saya hormati, pertama terkait dengan KKM dulu sedikit saja. Yeah. Mohon Pak Nur Hasan, tadi kalaupun informasi dan suratnya sudah disampaikan, kalaupun di grup, tolong untuk di japri saja ya, Pak Nur Hasan ya. Pak Nur Hasan? Ya, siap, siap. Suratnya masing-masing ya. Ya, khawatir kalau di grup itu jarang memperhatikan gitu. Siap, nah, siap. Kedua, nanti DPL saya japri semua, Pak. Betul. Termasuk Makasih, Pak Nur. Karena sulit komunikasi ya, kalau saat berhadapan bisa langsung ditekankan. Karena ini amanat sekali dari Pak Ketua terkait DPL itu, mohon untuk bisa proaktif menyikapi dan menanggapi mahasiswa. Bahasa beliau ya, kalau nggak siap ya dari sekarang bilang ngundurin diri aja gitu kan. Oke. Mantap. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua terkait dengan bimbingan, ini kita punya agenda yang terkait dengan pelaksanaan WIP. Semula memang kita akan mengacu kepada kegiatan WIP yang tahun lalu. Cuma ada beberapa kebijakan baru dari Pak Ketua yang sebetulnya arahnya adalah kekhawatiran tentang nilai ataupun administrasi. Tapi kalau menurut saya secara pribadi memang mayoritas dari kita sudah sama-sama paham, karena kondisi mahasiswa yang sekarang memang tidak berbayar sepeser pun untuk kegiatan penskripsian. Dari awal WIP atau sebelumnya verifikasi judul, sempro, sampai bahkan munakosah. Termasuk juga kebijakan baru terkait dengan bimbingan, itu sebetulnya di tahun-tahun sebelumnya tidak ada masalah dan fine-fine saja gitu kan. Mau di rumah, mau di sekolahnya, mau di kampus itu biasa-biasa saja dan tidak pernah ada masalah. Ya cuma ketika ada satu muncul masalah, otomatis yang lain akan terbawa itu. Nah, terkait administrasi, dari rangkaian kegiatan pendaftaran seminar proposal, kemudian pelaksanaan WIP, bimbingan, sampai dengan work in progress dan uji komprehensif serta munakosah, itu jadwalnya sudah tertera jelas sehingga kita supaya terjaga marwah di hadapan mahasiswa tetap kita laksanakan sesuai agenda. Ya, teknisnya silakan nanti bisa dikembalikan kepada Kaprodi. Kemudian ketika memang batas itu sudah terlewat oleh mahasiswa, barulah akan kita kenakan sanksi administrasi. Ini amanah dari Kaprodi yang lalu, almarhum Ustadz Supriyatin, memang kenapa dikenakan sanksi administrasi untuk membuktikan keseriusan mereka dalam pelaksanaan skripsi, bimbingan, sampai dengan sidang. Di situ juga tertera jelas administrasinya masih sama dengan tahun yang lalu. Jika memang mengalami keterlambatan baik bimbingan maupun sidang dan sebagainya. Jadi untuk saat ini semua kegiatan yang diawali dengan verifikasi sampai dengan sidang munakosah itu memang dilaksanakan secara free, sehingga dosen-dosen penguji maupun pembimbing nanti
kalau sesuai dengan amanat Pak Ketua itu, apakah nanti perhitungannya disesuaikan dengan jumlah SKS, misalnya selama bimbingan dihitung 3 SKS atau sebagainya. Ini juga memang mohon maaf belum ada keputusan dari Ketua. Yang pasti sekarang kita berjalan saja dulu amanah ini untuk membimbing mahasiswa dan mengantarkan mereka sampai kepada sidang munaqosyah dan penyataan yudisium. Itu saja sementara Pak Dr. Edi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Alek ya. Terkait dengan pelaksanaan skripsi, ya memang sekarang sudah berjalan dan kita sudah masuk tahapan WIP, dan WIP ini sesuai dengan agenda yang sudah disampaikan, itu pendaftarannya sampai dengan hari Sabtu ya, kalau tidak salah. Pendaftarannya sampai dengan hari Sabtu. Nah setelah itu mungkin nanti tugas dari bagian administrasi ke mahasiswa untuk komitmen terkait dengan tambahan-tambahan pembiayaan, yaitu biarkan saja bagian administrasi, namun yang jelas bahwa kita tetap menjalankan fungsi kita, tugas kita sebagai pembimbing yang kemudian masuk kepada WIP ya, work in progress. Dan kemudian saya juga berharap pada teman-teman semua ini nanti bisa memperhatikan pedoman penulisan skripsi ya, di pedoman penulisan skripsi yang memang tahun ini tidak tercetak, tapi sebenarnya bisa di-download pada link yang sudah disediakan, ataupun mungkin kalau masih ada sisa-sisa buku yang pernah dicetak itu juga bisa diberikan kepada dosen pembimbing akademik ya, maksud saya dosen pembimbing skripsi, untuk bisa dipedomani, karena khawatir nanti ada isi yang berbeda-beda gitu dari rangkaian-rangkaiannya. Nah kemudian juga terkait dengan skripsi ini ya memang beragam ya mulai WIP-nya, namun saya berharap kepada setiap DPL ya, yang memang DPL ini sudah berpasang-pasangan, maaf, pada pembimbing skripsi, pembimbing 1 dan pembimbing 2 ini sudah bisa memberikan list ya, sebagaimana yang di grup disampaikan oleh Pak Alek ya, terkait dengan waktu pelaksanaan WIP. Waktu pelaksanaan WIP ini biasanya ada yang mengisinya banyaknya di hari Rabu ya, hari Selasa malah di saya kosong gitu ya, berarti mulai nanti hari Rabu, Kamis dan seterusnya. Mungkin itu terkait informasi dengan pelaksanaan WIP, jadi sebenarnya tidak ada masalah, namun tentunya mungkin ada masalah-masalah yang sifatnya internal ya, antara pembimbing dan mahasiswa terkait juga dengan bimbingan, dan ini diharapkan kepada teman-teman dosen untuk lebih bisa meluangkan waktunya ya ke kampus ya, agar tidak ada hambatan dalam bimbingan kepada mahasiswa terkait dengan bimbingan penulisan. Karena memang juga kadang-kadang ini harus kita pahami juga, mahasiswa itu suka mengambil momen ya, artinya ketika momen-momen sudah mendekati, momen-momen sudah terdesak ya, dia ingin disahkan saja. Tapi untuk hal yang seperti itu biarkan berjalan saja ya. Artinya ketika memang belum saatnya mereka untuk dinyatakan WIP, ya biarkan berproses saja. Itu menurut saya lebih baik dibanding dipaksakan melaksanakan WIP namun mereka belum siap. Nah itu ya. Selanjutnya mungkin dari yang lain ada tambahan terkait dengan pelaksanaan bimbingan skripsi dan pelaksanaan sidang WIP. Selanjutnya mungkin disilahkan ke Pak Bu Dokter Bu Hajah Darlina. Selamat datang Bu Hajah. Mungkin Bu Hajah ada yang mau sampaikan terkait dengan pelaksanaan bimbingan. Disilahkan Bu Hajah. Terima kasih Pak Edi. Saya rasa saya tidak ada komen. Selama ini lancar-lancar saja, sudah 15 mahasiswa WIP, tinggal sisanya aja beberapa orang, 7 atau berapa orang yang belum WIP untuk bimbingan saya bersama dengan Pak Hasan. Gitu aja Pak Edi. Ya. Terima kasih Bu Hajah ya.
Kemudian juga teman-teman dosen nanti juga mendorong ya mahasiswa untuk bisa publikasi ilmiah ya. Publikasi ilmiah memang rencananya sih informasi terkait dengan materi publikasi ilmiah akan disampaikan setelah WIP, entah teknisnya seperti apa. Yang penting materi ini harus tersampaikan, dan mohon juga kepada dosen-dosen untuk bisa memberikan support, dukungan kepada rekan-rekan mahasiswa agar skripsi itu bisa ditulis, dipublikasikan melalui jurnal teknisnya, ya mungkin nanti akan disampaikan. Memang biasanya dulu sebelum skripsi saya menyampaikan mata kuliah publikasi ya, namun mereka pun terkadang memang sudah mengetahui informasi, tetapi teknis secara detailnya perlu kita tegaskan lagi ke mahasiswa, dan agar juga mahasiswa ketika menulis dalam publikasi ini mencantumkan nama dosen ya, baik di penulis kedua dan seterusnya, karena memang ini adalah momen juga bagi dosen-dosen untuk bisa bersama-sama dengan mahasiswa melaksanakan publikasi ilmiahnya. Mungkin dari yang lain ada yang disampaikan dari Pak Fuad, mungkin silakan Pak Fuad. Cukup Pak, kalau dari saya untuk WIP. Paling Oke. nanti kelengkapannya untuk setiap sidang WIP nanti dari bagian administrasi ada berita acara ya. Oh iya, jadi yang jelas kita WIP sudah berjalan, itu saja yang kita lakukan. WIP sampai ketika mahasiswa itu ya dinyatakan belum selesai, ya nyatakan saja belum selesai, kan mereka melakukan perubahan-perubahan itu, jangan dipaksakan untuk WIP ya. Karena memang prosesnya juga masih panjang ya. Karena tadi kadang-kadang saya lihat juga beberapa mahasiswa yang memang belum bisa ya menulis teks Arab dalam pengertian mengutip ayat Quran, itu belum bisa dia. Dan mereka hanya mencantumkan terjemahnya saja, padahal itu adalah hal-hal yang pokok menurut saya untuk jurusan PAI. Ya, ini juga perlu kita pelajari dan tekankan ke mahasiswa. Terima kasih, mungkin disilahkan kalau ada hal-hal yang disampaikan terkait dengan pelaksanaan skripsi ya. Kalau memang tidak ada, kita lanjutkan yang ketiga ya, terkait dengan pelaksanaan sidang atau ujian ya, pelaksanaan ujian. Selamat datang Pak Ketua ya. Nah, mungkin Pak Ketua menyimak dulu terkait dengan pelaksanaan ujian yang diagendakan itu tanggal 13 Januari sampai dengan selesai 13 atau sampai dengan tanggal 18 ya Januari 2025. Nah, terkait dengan hal tersebut saya berharap nanti masing-masing prodi Kaprodi ya menyampaikan terkait dengan kesiapannya untuk pelaksanaan kegiatan tersebut, yang diawali oleh Kaprodi PAI kepada Pak Fuad Hasan ya, disilakan untuk menyampaikan. Baik, terima kasih Pak Edi yang sudah mempersilahkan saya untuk menyampaikan kesiapan ujian akhir semester ya untuk prodi PAI. Sebagaimana yang telah disinggung beberapa waktu yang lalu di rapat itu ya, di rapat kemarin, bahwa saya mencoba menyusun gitu, menyusun semacam edaran untuk dosen. Mungkin bisa saya share dulu, mohon izin. Ya, mohon izin silakan. Apa ya? Silakan. Mungkin nanti ini jadi bisa dijadikan bahan apa saja nanti catatan-catatan yang harus di. Ya, silakan. Baik Bapak Ibu, ini draft ya, draft edaran UAS yang beberapa hari yang lalu saya coba susun untuk dimusyawarahkan di tingkat pengurus, dan ini edaran itu adalah edaran untuk dosen ya, dan untuk edaran mahasiswa mungkin nanti saya akan susun berbeda lagi ya. Ini untuk dosen dengan nomor dan ketentuan yang berbeda gitu. Memang tujuan utama saya, mohon maaf Pak Bapak Ibu, bahwa untuk
UAS kali ini berangkat dari problem-problem yang mungkin kita saksikan bersama ya terkait cara pandang mahasiswa dan bahkan cara pandang dosen terhadap ujian-ujian konvensional di kita semacam UTS dan UAS. Ya, Bapak Ibu mungkin sudah tahu bersama lah seperti apa cara pandang mahasiswa dan bahkan cara pandang dosen terhadap UAS. Saya berpikir mungkin pelan-pelan ini harus di treatment begitu ya, meskipun treatmentnya pelan-pelan begitu, agar paling tidak cara pandang mahasiswa dan bahkan cara pandang dosen bisa kembali kepada kembali kepada seyogianya begitu. Nah, makanya ada beberapa titik, mungkin ada beberapa poin di ketentuan-ketentuan ujian akhir yang mungkin bisa dijadikan catatan untuk Bapak Ibu. Izin saya membacakan berdasarkan kalender akademik ya yang sudah diketahui bersama bahwa UAS ini akan dilaksanakan pada mulai hari Senin ya, tanggal mulai tanggal 13 Januari sampai dengan hari Sabtu tanggal 25 Januari. Sebetulnya di akademik tercatatnya sampai dengan tanggal 18 selama 1 pekan. Cuman karena ada beberapa kelas, khususnya kelas non-reguler, kelas C, yang memang berbeda pekan ya jadwalnya, jadi akhirnya mungkin diperpanjang sampai tanggal 25. Nah, kemudian kegiatan UAS ini kegiatan UAS untuk kelas reguler, baik kelas reguler A dan kelas reguler B, ini dilaksanakan secara luring atau offline, dan UAS online hanya untuk kelas C. Jadi ini mungkin nanti didiskusikan ya Bapak Ibu ya, terkait tempat dan yang lainnya. Cuman draft awalnya untuk kelas A dan B UAS-nya itu luring di kampus gitu ya. Ini untuk memastikan bahwa mahasiswa juga mengikuti dengan baik gitu. Kemudian untuk waktu pelaksanaan ujian ini disesuaikan dengan jadwal perkuliahan setiap mata kuliah. Kemudian ini juga yang harus kita diskusikan, mahasiswa yang diperkenankan mengikuti ujian adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan administrasi keuangan, yang dalam hal ini adalah SPP dan biaya UAS ya. Nanti silahkan didiskusikan. Dan penyelesaian administrasi keuangan mahasiswa ini dibuktikan kemudian dengan memiliki kartu ujian oleh setiap mahasiswa. Nanti mohon ini dikomentari ya oleh Bapak Ibu, bagaimana nanti kesiapan terkait administrasi tentang kartu ujian dan sebagainya. Setelah itu poin 6 ini seperti biasa ya, kartu wajib dibawa oleh mahasiswa di Parab. Dan mohon izin Bapak Ibu, saya berharap pengawas ujian adalah dosen yang bersangkutan gitu. Jadi untuk mengembalikan marwah ujian-ujian konvensional di kampus kita, ya langkah pertama adalah itu tadi mungkin ya, jadi pengawas itu adalah dosen yang bersangkutan, sehingga ketika ada ketidakjelasan terkait soal-soal UAS, mahasiswa tidak bingung bertanya kepada dosen langsung. Kemudian seperti biasa dosen membuat soal UAS, cuman mungkin secara teknis formatnya ada penyesuaian ya, ada ada kesamaan. Jadi mungkin di tahun ini mudah-mudahan bisa terrealisasi. Jadi template UAS itu atau format soal UAS itu semuanya seragam, ya, semuanya seragam, template-nya sama, dan template-nya juga sudah saya sediakan. Monggo nanti bisa direvisi atau tidak begitu. Kemudian
Selain itu juga untuk kebutuhan pengelolaan arsip, termasuk file soal juga di rename dengan nama yang sama. Ini untuk kebutuhan pengelolaan arsip ya, biar nggak berantakan arsipnya, nama filenya juga harus teratur dan seterusnya. Kemudian terkait penyerahan soal juga kita batasi sampai tanggal 10 Januari dan seterusnya. Kemudian ini juga ada email pengumpulan soal dan seterusnya ya. Kemudian berita acara UAS, biasanya berita acara UAS ini setelah ujian berlangsung, kemudian daftar peserta ujian ini biasanya langsung dibawa oleh oleh dosen yang bersangkutan ya. Nah, sebetulnya harusnya berita acara itu dipegang oleh panitia ya, sebagai bahan laporan nanti ya. Dan daftar peserta ujian juga sama, sebetulnya dipegang oleh panitia ujian ya. Namun kemudian untuk daftar peserta ujian mungkin bisa di-copy begitu sebagai pegangan dosen untuk menilai ya. Itu cuman kalau berita acara itu harusnya memang dipegang oleh panitia ujian yang kemudian nanti untuk sebagai bahan laporan. Kemudian juga bagi mahasiswa yang berhalangan ini juga sama Bapak Ibu ya, saya mengharap ketika mahasiswa berhalangan, dosen wajib meminta bukti kebenaran adanya halangan. Jadi saya berharap ya, kita berharap semua bahwa mahasiswa tidak lagi biasa aja gitu mengikuti UAS dan UTS misalnya, karena tidak ada kewajiban apapun misalkan ketika berhalangan ujian gitu. Bahkan beberapa kasus saya mendengar ada dari teman-teman mahasiswa, ada beberapa mahasiswa tuh yang justru sengaja nggak ikut UTS dan UAS di hari yang seharusnya gitu. Karena katanya kalau susulan itu justru lebih mudah, bisa nyontek lebih leluasa, bisa bisa ngisinya lebih leluasa, waktunya bisa lebih panjang. Sementara yang sesuai waktu justru dibatasi begitu. Nah ini terjadi ya di kita itu banyak sekali terjadi. Kemudian boleh melaksanakan susulan mungkin dengan ketentuan dengan tetap pada ketentuan poin 5, 6 dan 11. Dan terakhir untuk ketentuan teknis UAS daring bagi kelas non reguler itu sepenuhnya nanti diserahkan kepada masing-masing dosen pengampu mata kuliah dan kemudian dikoordinasikan ya dengan panitia UAS. Nah, kemudian Bapak Ibu ya, ini mungkin yang untuk didiskusikan. Saya juga kemarin sudah ngobrol dengan Pak Edi ya terkait kepanitiaan dan sebagainya. Mohon arahan dari yang lain seperti apa ya, apakah panitia itu akan dibentuk atau memang diserahkan kepada misalnya wakil ketua satu bidang kurikulum untuk menentukan kepanitiaan dan sebagainya, atau memang sudah dikembalikan kepada tim sekretariat misalkan atau seperti apa. Saya kira itu yang bisa disampaikan sebagai pengantar. Saya kembalikan kepada Pak Dr. Edi untuk mendiskusikan terkait UAS ini. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Pak Fuad ya atas kesiapan terkait dengan pelaksanaan UAS, dan saya sangat setuju sekali memang kalau ada peningkatan terkait dengan partisipasi dosen dan partisipasi mahasiswa terkait dengan pelaksanaan UAS. Namun yang perlu diperhatikan bagi kita adalah ketentuan ini intinya adalah baik ya untuk meningkatkan kualitas. Namun ada beberapa poin yang perlu kita konfirmasi, terutama kepada bagian administrasi terkait dengan kesiapan kartu, dan juga bagi mahasiswa yang memang mengulang tentunya memang harus ada formulir khusus ya, atau denda atau apalah dalam tanda kutip ya yang dipenuhi oleh mahasiswa, dan juga jangan sampai kesannya seperti apa yang tadi disampaikan bahwa mengulang
di lain waktu jadwal pelaksanaan ujian itu ternyata lebih mudah ya dibanding dengan ujian yang pada hari yang sama. Nah, itu mungkin menjadi beban moral bagi kita yang memang seharusnya pelaksanaan ujian susulan itu harus diperlakukan yang sama ya, atau paling tidak lebih ketat daripada sebelumnya. Mungkin di sini ada bagian administrasi terkait dengan kesiapan kartu. Bagaimana? Mungkin ada Bang Rohman nggak di sini? Omen Belum tidak ada. ada. Rohman Belum terlihat, Omen. belum terlihat. Mungkin silakan Pak Alek atau yang mewakili untuk menyampaikan terkait dengan poin-poin tadi. Bu Nopi atau Bu Nurjanah mau menyampaikan? Silakan. Atau diwakili saja? Ya, terkait dengan kartu misalkan. Baik, terima kasih untuk kegiatan UAS. Memang yang dulu kita biasa menggunakan kartu, dan itu khusus bagian yang bertanggung jawabnya adalah Pak Rohman ya, terkait dengan validasi data itu biasa dengan bagian keuangan. Kedua, memang sudah berjalan sekian tahun ke belakang, setiap kali mahasiswa yang tidak mengikuti UAS pada hari yang ditentukan sesuai jadwal mata kuliah, ketika mereka menyusul atau mengulang, itu pasti dikenakan sanksi administrasi ya, per mata kuliah atau per SKS kalau mereka yang datang ke bagian administrasi. Namun di luar itu kami tidak ada kuasa dan tidak mengetahui ketika misalnya ada mahasiswa yang datang langsung ke dosen yang bersangkutan, meminta soal, kemudian mengerjakan di waktu yang berlainan, itu di luar pengetahuan kami gitu ya. Jadi memang sebetulnya dari tahun ke tahun pun sudah ada sanksi administrasi ketika mereka tidak menyelesaikan ujian di waktu yang ditentukan. Untuk saat ini memang pembiayaan administrasi ada tiga item. Ada yang 100% berbayar untuk UAS sebesar 250.000. Kedua, ada yang berbayar 50% dengan ketentuan mahasiswa-mahasiswa yang katakanlah misalnya dari keluarga yayasan, atau misalnya mahasiswa-mahasiswa kekerabatan dari dosen dan sebagainya. Ada juga yang memang betul-betul free di biaya perkuliahan ataupun untuk UAS khususnya, memang ada yang tidak dikenakan biaya. Nah, ini adalah yang tergolong ke dalam kelas subsidi full ya. Itu saja barangkali sementara. Pak Edi masih mute, Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Alek. Sebenarnya kan secara administratif yang dapat beasiswa ataupun yang tidak itu sebenarnya kan berbayar ya. Untuk mengontrolnya adalah memang dengan kartu, apa yang disampaikan tadi Kak Prodi. Nah, pertanyaannya ketika kita melaksanakan UAS dengan menggunakan kartu, nah itu kira-kira dalam waktu yang dekat ini bisa atau tidak itu permasalahannya? Kira-kira Pak Alek. Baik, kalau kartu baik yang berbayar maupun tidak itu tetap bisa diakses Pak Dokter. Ya, kita bisa siapkan ya. Kecuali barangkali yang sistem online ya. Nanti apakah dia mengakses lewat e-kampus atau seperti apa yang lebih akses ke e-kampusnya ini ya super admin ya. Ya. Nah, berarti sudah terjawab ya. Jadi pelaksanaan kegiatan ini dengan menggunakan kartu. Ya. Terima kasih. Siap. Ya. Jadi kartunya sudah disiapkan. Nanti berarti ada kewenangan dari dosen untuk mengawas dan memberikan paraf sebagai bukti dia telah melaksanakan ujian. Dan bagi mereka yang terlambat mungkin nanti ada denda administratif dan tetap pelaksanaan ujiannya ditentukan jadwalnya dan diawasi ya seperti ujian pada umumnya. Dan kemudian
terkait dengan pelaksanaan yang lain, artinya dari segi penampilan mahasiswa, seragam, berjas alma mater, saya mengharapkan nanti ini juga ada aturan terkait dengan pelaksanaan kegiatan UAS. Jadi tata tertib ya Pak ya. Nanti mungkin tata tertib ini juga harus disosialisasikan kepada mahasiswa untuk pelaksanaan kegiatan tersebut. Nah, kemudian juga nih yang jadi problem lagi adalah pelaksanaan secara online. Karena pelaksanaan secara online yang kita lakukan ini masih sifatnya walaupun online masih manual ya. Kenapa saya bilang manual? Karena mereka ketika diberikan soal dalam bentuk esai ataupun bentuk lainnya, sekarang mereka sudah sangat mudah untuk mencari jawaban melalui aplikasi seperti artificial intelligence atau AI itu. Nah, kemudian kita tidak memiliki akses untuk menutup ya, kalau memang ada aplikasi ketika dia mengerjakan soal, membuka aplikasi lain secara otomatis aplikasinya tertutup, kita tidak memiliki itu. Nah, memungkinkan nggak kalau yang pelaksanaan online ini pada saat UAS itu di-offline-kan? Itu pertanyaan yang pertama, ya. Memungkinkan nggak gitu kan? Karena mereka salah satunya ya biar tahu kampusnya di mana, jangan-jangan mereka kelas online sampai nggak tahu kampus ada di mana. Iya. Jadi problem. Nah, untuk menjawab ini mungkin sekaligus Pak Ketua, alhamdulillah sudah hadir. Pak Emudin ya, Pak Emudin mungkin untuk menyampaikan sambutan sekaligus juga tadi mungkin menyimak hal-hal apa yang kita bicarakan terkait juga dengan pelaksanaan ujian ini. Pak Ketua, disilakan Pak Ketua. Pak Ketua, ada? Silakan. Oke, makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mohon maaf ya, saya agak telat ya masuk, tapi dari perjalanan tadi juga ikut menyimak gitu ya. Jadi hari ini yang dibahas itu hanya terkait UAS ya? Ya, tadi kita sudah membahas terkait dengan KKN sudah selesai, terkait dengan pelaksanaan skripsi kita sudah alhamdulillah selesai bahasannya, dan sekarang masalah UAS ya. Kita sekarang masalah yang ketiga tentang UAS. Oke, kalau gitu. Jadi ini terkait UAS ya. Yang pertama tadi apa yang disampaikan oleh Pak Fuad tadi memang harus kita laksanakan ya. Mungkin kedepannya memang secara bertahap gitu ya. Secara bertahap termasuk penggunaan e-kampus ya. Kemarin saya juga udah tanya ke Pak Rohman tentang kesiapan penggunaan e-kampus ya. Artinya di situ kalau e-kampus itu berjalan sebenarnya kita nggak perlu menggunakan kartu lagi gitu. Jadi nggak perlu manual lagi, kita optimalkan yang ada. Jadi supaya ini tes ya, tes daripada aplikasi itu sendiri yang kita punya. Karena ini kan udah 1 semester nih. Nah setelah 1 semester ini, semester besok minimal kita ada penambahan gitu, penambahan kegiatan yang bisa dilakukan. Misalnya terkait UTS misalnya atau UAS, mungkin nanti udah mulai bisa diakses. Maksudnya diakses tuh misalnya gini, untuk bisa ikut UTS UAS ya minimal dia harus bayar kalau yang berbayar, ya kan gitu. Kalau yang belum berbayar maka dia punya kode khusus untuk melakukan konfirmasi ke bagian keuangan dan lain sebagainya, sehingga dia bisa mengupload gitu ya, mengupload ketentuan atau syarat supaya dia bisa ikut UAS gitu atau UTS ya. Artinya ke depan ada beberapa ketentuan yang memang harusnya ya kita mulai jalankan, misalnya terkait tingkat kehadiran gitu dan lain sebagainya, seberapa bisanya sehingga mahasiswa itu bisa mengikuti gitu.
perkuliahan, ya. Karena berharap ke depannya itu memang kita udah mulai tadi mengoptimalkan penggunaan e-kampus, ya. Itu harus mulai itu, karena artinya kita akan mencoba digitalisasinya, ya. Termasuk untuk soal saat ini, ya. Kemarin Pak Rohman udah mengatakan UAS ini bisa nggak soal itu dikirim ke kampus? Kata Pak Rohman bisa, gitu. Nah, artinya walaupun ini kelas online apa kelas offline sekalipun, maka mereka wajib mengakses e-kampus, gitu. Nah, itu ya. Nah, terus mungkin juga terkait misalnya tadi ada kewajiban, memang saya harapkan dosen, ya, dosen yang bersangkutan memang harus menjadi pengawas, gitu, ya. Jadi pengawas pada saat ujian, jangan diserahkan ke Bu Nopi, jangan serahkan ke Teh Nur, atau jangan serahkan ke Pak Rohman, gitu ya. Kewajiban itu dosen. Kenapa? Ya kalau kasar ininya ya memang udah dibayar, gitu. Jadi udah dibayar kok, nilai UTS UAS itu sebenarnya udah dibayar. Nah, terus ada tuntutan nggak untuk dibayar lagi? Seharusnya memang tidak ada, gitu. Tidak ada nanti uang pengawasan, gitu. Apalagi yang kewajiban dosen-dosen yang 12 SKS, karena udah dihitung itu, ya. Gajinya itu udah dihitung 16 kali pertemuan, ya. Kecuali yang tambahan, ya. Untuk tambahan, ya, mungkin nanti Pak Alex tolong dicek, gitu. Di luar dari 12 SKS itu memang ada tambahan, karena mereka karena dosen-dosen itu dibayar berdasarkan jumlah pertemuan yang dilakukan, gitu ya. Ya, jadi diharapkan nih, ya, dosen-dosen untuk jadi pengawas seperti yang tadi Pak Fuad katakan. Takutnya pas ujian ada hal-hal yang tidak sanggup dijelaskan oleh pengawas kecuali oleh dosen itu sendiri, ya. Jadi diharapkan, ya, seperti itu, ya. Nah, nggak tahu nanti kalau ekonomi syariah sama hukum kan saya rasa belum begitu banyak, ya, ininya, ya, kegiatannya. Memang yang besar ini kan PAI, gitu ya. Bayangkan kita punya berapa jumlah kelas, ya, dan itu harus di manage, ya, dengan baik, ya. Saya berharap nih, tadi saya lihat Pak Fuad juga udah mulai on track, gitu, untuk melakukan tugasnya, ya, sebagai Kaprodi, gitu, ya. Nah, hal-hal lain misalnya tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Alex terkait denda dan lain sebagainya, ya. Mudah-mudahan nanti dikasih pengumuman, terutama yang kelas-kelas yang khusus itu memang harus ada denda itu. Denda yang kalau bisa satu mata kuliah 100.000 misalnya, ya. Jangan 50, kalau kemarin kalau nggak salah 50. Buat aja 100.000 dan tidak ada toleransi, gitu. Jadi kalaupun mereka ujian di luar itu, ya harus bayar. Terus dosen tidak boleh menerima, ya, mahasiswa ujian susulan tanpa rekomendasi dari bagian keuangan. Jadi dia harus bayar dulu. Setelah bayar baru mereka menemui dosen, gitu ya. Nah, dan ujian pun dikasih waktu, gitu. Jadi jangan ini, maksudnya dikasih waktu, oh ya, kalau memang teman-temannya dikasih waktunya, misalnya yang offline itu dikasih waktu 1 jam, ya dia juga dikasih waktu 1 jam, gitu. Jangan sampai dibawa pulang, gitu. Ditentukan aja oleh dosen ujiannya besok atau hari ini dari jam sekian sampai jam sekian misalnya, ya. Jadi supaya tadi tidak menimbulkan kesan tadi bahwa ujian susulan itu lebih mudah dibandingkan dengan ujian pada saat pelaksanaan waktu yang sebenarnya, ya. Nah, itu mungkin yang antara lain, ya, yang harus ini kita step secara bertahap, ya, kita mulai benahi semuanya, gitu. Dan juga
berharap ke depan itu memang penggunaan e-kampus ini apa ya, harus benar-benar kita optimalkan gitu, sehingga penggunaan kertas dan lain sebagainya memang diminimalis gitu, dikurangilah penggunaan kertas itu. Mudah-mudahan nanti kalau ada Pak Rohman ini bagaimana memberikan apa ya, semacam pelatihan ke dosen-dosen bagaimana mengakses gitu, mengakses fitur yang ada di e-kampus itu, termasuk mungkin soal dan lain sebagainya, jawaban soal dan lain sebagainya itu dikirimnya nggak usah manual, dikirimnya tetap melalui e-kampus gitu. Jadi dosen mungkin bisa mendownload, habis di-download baru diperiksa ya secara otomatis gitu misalnya. Itu mungkin ya gambaran hal-hal lain ya. Nah mungkin terkait tadi apa namanya KKM, insya Allah udah ada pencerahan lah gitu ya. Walaupun ada beberapa tadi saya juga dapat WA dari mahasiswa, terutama yang orang-orang kenal gitu. Saya arahkan aja ke panitia, maksudnya karena menggeser orang itu tidak mudah juga sekarang karena udah jadi gitu. Ada yang minta misalnya ke Pak, boleh nggak ke Pasir apa ya, ke Sentul misalnya, ke Sukaraja atau ke Sentul dan lain sebagainya ya. Nah itu ditegaskan lagi aja oleh panitia gitu, maksudnya kita menggeser mungkin saja bisa, tapi dia harus mencari temannya yang lain yang mau digeser gitu, jangan sampai geser dia tapi kita nggak punya pengganti untuk menggesernya gitu ya. Artinya saya sebenarnya tetap mengarahkan ke panitia. Panitia lah yang punya otoritas gitu ya. Walaupun saya di WA gitu kan, saya tetap mengarahkan ke panitia dan panitia lah yang punya otoritas untuk melakukan hal itu gitu. Jadi kecuali dari awal mereka udah pesan gitu misalnya ya, ada hal-hal kondisi tertentu gitu ya. Mungkin dia memang harus diperhatikan alasannya kenapa gitu. Kalau misalnya dia punya anak mungkin ya, kalau jaraknya lebih dekat jadi memudahkan dia, ya itu manusiawi saja alasannya gitu ya. Artinya itu bisa juga diakomodir, tapi kalau nggak punya alasan yang realistis gitu untuk pindah untuk ini itu ya sebaiknya ditolak gitu. Karena untuk merubah gitu ya, merubah. Nah, terus tadi hal lain juga tadi Pak Dr. Edi terkait apa tadi skripsi dan lain sebagainya gitu ya? Ya, skripsi sudah ya. Sudah dibahas. Jadi terkait dengan skripsi itu intinya WIP itu sudah siap dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang diarahkan Pak Ketua, dan mereka masing-masing masing-masing pembimbing ini sudah memberikan kepada mahasiswa untuk ujian, schedule-nya sudah diberikan, tinggal nanti pelaksanaan ujiannya ada yang mulai dari hari ini, hari Senin, ada yang mulai besok, ada yang mulai hari Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Nah selebihnya mereka yang belum terdaftar dikembalikan lagi ke bagian administrasi untuk melakukan registrasi sesuai dengan ketentuan, gitu Pak Ketua. Oke ya. Jadi ya terkait dengan skripsi ini, saya sebenarnya sangat berharap kepada dosen-dosen selama seminggu ini sebenarnya saya minta tolong ada di kampus ya. Terutama ada beberapa keluhan ini dari mahasiswa, agak susahnya menghubungi dosen untuk melakukan bimbingan ya. Jadi saya harap ya kepada teman-teman, kepada dosen ya yang udah dikasih tanggung jawab agar bisa melaksanakan gitu kan. Ini juga akan menjadi bahan evaluasi juga bagi kami ya ke depannya gitu. Dosen-dosen yang memang agak susah dihubungin dan lain sebagainya, sulit dihubungin dan lain sebagainya gitu ya. Jangan sampai nanti anak-anak mahasiswa datang udah bawa bab 3 langsung di ACC saja gitu ya. Jadi tolong tetap diperhatikan gitu. Kalau memang belum layak ya jangan dipaksa untuk ikut gitu ya untuk WIP ini ya.
kasih waktu karena ini kita punya waktu dalam 1 minggu ini, ya diharapkan kepada para dosen agar memaksimalkan waktu dalam 1 minggu ini ya buat membimbing ya mahasiswa-mahasiswa kita. Kita tidak berharap mereka melewati limit yang kita sampaikan. Tapi juga saya juga berharap kepada dosen tidak juga serampangan lah. Serampangan itu maksudnya udahlah kelihatannya udah bab 3 langsung di ACC gitu ya. Nah, jadi diharapkan juga diteliti lah ya, yang artinya yang bisa kita kerjakan ya, kita lakukan ya sebaik mungkin. Ya mungkin ada yang di luar ya, yang memang tidak mungkin dilakukan secara terutama yang kelas-kelas offline ini saya sih berharap benar-benar gitu dibimbing mahasiswanya gitu. Mungkin itu Pak Dr. Edi ya sebagai pemandu acara hari ini. Mudah-mudahan teman-teman juga ini ya diharapkan ya mungkin ada beberapa dosen mungkin yang nggak bisa hadir ya, diharapkan infonya ini juga sampai. Saya sangat berharap gini ya, setiap ada rapat dan lain sebagainya semua dosen itu bisa hadir gitu, supaya informasinya biar tersampaikan secara bersama-sama gitu. Jadi kita harus mulai tertib dan lain sebagainya ya. Saya memberikan penilaian dan lain sebagainya untuk tahun ini, mudah-mudahan tahun besok ya dosen-dosen yang memang agak susah gitu ya mungkin saya akan kurangin gitu jamnya. Jadi jangan dipaksa harus jamnya banyak gitu kalau memang agak susah gitu. Kalau sibuk dan lain sebagainya, jadi kita yang nggak sibuk aja gitu maksudnya ya. Jadi jangan sampai setiap rapat kita susah banget gitu dosen ini untuk dikumpulkan gitu ya. Jadi saya harap teman-teman ya ada rasa untuk tanggung jawab secara bersama-sama gitu ya. Karena tadi Sirajul Falah ini kan makin ke sana udah makin besar ya, makin banyak. Mahasiswanya juga makin banyak, artinya pekerjaan kita juga makin banyak ya. Ya termasuk juga ini untuk persiapan selanjutnya ini. Kita mungkin akan menghadapi akreditasi dan lain sebagainya. Ini butuh perhatian, butuh kerjasama kita semuanya gitu. Artinya kalau sanggup ya kita kerjakan secara bersama-sama. Kan nggak mungkin saya harus mengundang orang luar untuk melaksanakan apa yang harus kita kerjakan secara bersama-sama gitu. Mungkin itu dulu Pak Dr. Edi ya. Ayo teman-teman kita sama-sama gitu kan. Sama-sama berjuang, sama-sama ya paling tidak tadi kalau pas waktu ngajar gitu ya. Pas jam ngajar diharapkanlah hadirnya tepat waktu dan lain sebagainya gitu ya. Memberikan pengajaran itu tepat waktu gitu. Kecuali memang kalau ada hal-hal yang memang sangat nggak bisa dilakukan gitu. Artinya kewajiban kita untuk merawat ini yang ada ini. Jangan sampai nanti kesannya orang ya dosennya banyak yang nggak hadir lah, ya ngajar nggak jelas, jamnya harusnya sekian jadi jam sekian misalnya gitu ya. Ayo kita sama-sama bangun komitmen bersama bagaimana kita mempertahankan Sirajul Falah ini. Ya, insya Allah tahun ini harusnya kita akan menambah program studi karena saya pengen ini menjadi institut lah paling tidak. Ya, nah itu berarti kita butuh kekuatan, butuh kerjasama, butuh komitmen yang besar di antara kita semuanya. Ya, mungkin itu Pak Dr. Edi. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua, dan juga saya berharap nanti ke depan kita semua bisa menjalankan apa yang tadi sudah disampaikan. Nah selanjutnya kita balik lagi terkait dengan masalah UAS. Berharap juga nanti di bagian administrasi bisa menerbitkan SK terkait dengan pelaksana ujian akhir semester ini biar memang kerjanya lebih terarah. Nah selanjutnya juga tadi ada poin-poin yang terkait dengan kesiapan kita, termasuk kesiapan kampus. Kalau saya lihat di sini tidak ada Pak Rohman ya sebagai penanggung jawab super admin lah.
kampus ini, sehingga tidak bisa saya konfirmasi. Namun terkait dengan pembicaraan kita memang sepertinya pelaksanaan UAS ini sudah bisa dilakukan secara menggunakan e-kampus ya. Teknisnya seperti apa? Berarti kalau memang menggunakan e-kampus, pertanyaan yang mendasar adalah apakah e-kampus ini hanya berlaku untuk yang ada di kelas online ataukah semuanya? Kalau memang berlaku semuanya ya berarti memang kartu yang tadi sudah disepakati untuk dicetak ya mungkin tidak bisa digunakan karena mungkin menggunakan e-kampus saja. Mungkin seperti itu kali Pak Alek. Gimana Pak Alek? Ada Pak Alek? Baik, Pak Dokter, punten. Ya, nanti Pak Rohman ini yang kita akan tanyakan kesiapannya untuk e-kampus ya, dan teknis pelaksanaan UAS-nya. Kedua, ini kita kan kegiatannya maraton nih Pak. Minggu ini WIP sampai batas akhir hari Sabtu, sedangkan Sabtu juga kita pelaksanaan pembekalan khusus untuk internal panitia dan DPL. Kemudian Sabtu berikutnya adalah pembekalan dan pelepasan, pembukaan dan pelepasan ya. Ini maraton sekaligus ya, maka otomatis para pemangku kebijakan Kaprodi untuk menyampaikan hal terkait dengan kegiatan UAS-nya seperti apa. Sedangkan tadi juga kita sebagai dosen untuk tetap bisa mengawasi kegiatan UAS ini dengan maksimal gitu. Ya, ya terima kasih. Paling tidak nanti kita menyesuaikan, paling tidak ada itikat baik dari kita semua untuk mensukseskan kegiatan ini. Ya paling tidak kalaupun kita tidak bisa mengawas atau lainnya, ada konfirmasi ya, jangan ditinggalkan begitu saja karena memang tentunya kita juga memperhatikan ada prioritas ya. Artinya kalau memang kita diperlukan, sangat diperlukan untuk kebutuhan kampus di tempat lain, ya berarti kita bisa meninggalkan yang lain, tapi dengan ketentuan ada itikat baik untuk bisa konfirmasi ke teman-teman atau ke panitia sehingga memang tetap ada jalan komunikasi. Itu mungkin ya terkait dengan UAS, dan saya juga ingin minta pendapat ini dari Kaprodi Ekonomi Syariah dan Kaprodi HKI terkait dengan yang tadi disampaikan. Kita mulai dari Gus Sofyan ya, silakan Pak Ketua Kaprodi HKI. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Ketua dan para dosen, untuk UAS HKI ya Pak Dokter, ya sesuai surat yang kami edarkan ke mahasiswa dan juga dosen, awal atau bahwa untuk UAS HKI itu kan dilakukan offline sesuai tanggal 17 dan 18. Dan ini kami buat sebelum kita rapat KKM yang kemarin di kampus. Nah, mengingat akan adanya pelepasan KKM di tanggal 18 ya, itu ya mungkin caranya apakah untuk UAS HKI ini yang sesuai jadwal atau edaran awal itu di tanggal 17 dan 18 atau mungkin di online kan Pak Dokter itu ya. Mungkin itu dulu minta saran atau tanggapannya Pak Dokter. Ya, terima kasih. Tanggal 17 dan 18 ini kan dari kelas HKI, kayaknya belum ada yang ikut KKN ya. Bisa saja kita nanti bisa ditempatkan di kelas yang lain, Pak. Kebetulan kalau tanggal 18 kemungkinan harinya hari Sabtu ya? Iya, hari Sabtu. Ya, kebetulan ruang yang digunakan itu kan ruang yang atas itu. Mungkin nanti bisa kita cari ruangan lain, kelas lain untuk tetap melaksanakan ujian, Pak. Bisa di Alia ataupun nanti bisa di MTS mungkin. Itu aja mungkin Pak. Tetap aja berjalan. Izin Pak Dr. Edi. Iya. 18 itu kemungkinan di Tegar Beriman, bukan di gedung. Ya. Oh iya. Ya. Itu oh iya. Kalau HKI kan siang Pak Dr. Edi, sebetulnya tidak ada masalah sih Gus. Ya, tidak ada siang masalah. Ya, tidak ada masalah, tetap berjalan Pak. Itu silakan, mungkin ada tambahan lagi Pak.
Oh, baik, kalau nggak ada masalah berarti tetap ya para dosen. Jadi Tetap. untuk HKI kita tetapkan sesuai edaran awal di tanggal 17 dan 18 di hari Jumat dan Sabtu sesuai dengan jam perkuliahan HKI dan sesuai dengan jamnya masing-masing. Jadi sesuai tadi dengan apa kata Pak Ketua. Jadi mohon untuk dosen di pengampu masing-masing untuk meluangkan waktunya. Dan mungkin kalau memang berhalangan nanti bisa hubungin panitia ataupun prodi gitu Pak ya, sesuai supaya untuk memperlancar agenda kita UAS ini. Mungkin itu Pak Edi ya. Ya, terima kasih Gus. Ya. Alhamdulillah sudah bisa tertangani dan bisa berjalan dengan baik untuk HKI. Selanjutnya dari Ekonomi Syariah, Pak Rendra hadir, Pak Rendra? Oh, tidak ada. Pak Edi, ya? Saya sedikit ya menanggapi ini. Ya, silakan Pak. Yang pertama, jadi catatannya kalau memang kita fix mau pakai kartu ujian, nah kartu ujian ini positioningnya ada dua. Yang pertama dia adalah penciri dia ikut ujian. Yang kedua adalah bukti bahwa si mahasiswa ini sudah melunasi atau menyelesaikan kewajiban administratif. Nah, ketika misalkan dengan posisi yang kedua sebagai bukti bahwa dia sudah menyelesaikan kewajiban administratif, yang dalam hal ini mungkin SPP dan UAS misalnya. Nah, apakah di e-kampus misalkan kita bisa mengadakan sistem seperti itu gitu, diverifikasi pembayaran, kemudian cetak kartu ujian di e-kampus. Sebetulnya nggak mesti TU yang harus ngeprint, mahasiswa bisa ngeprint sendiri atau mungkin seperti apa ya, yang penting cetak kartu ujian. Kalau misalkan ada itu ya sistem untuk cetak kartu ujian di e-kampus, itu jauh lebih baik menurut saya. Nah itu mungkin bisa dipertimbangkan nanti untuk soal kartu ujian ini ya, karena kartu ujian ini selain sebagai penciri si mahasiswa ikut ujian, juga sebagai bukti bahwa dia sudah menyelesaikan administrasi keuangan untuk persyaratan ikut UAS gitu. Kemudian tadi menanggapi dari Pak Ketua, mohon izin Pak Ketua ya, izinkan saya mungkin nanti semacam membuat sebuah mekanisme ya terkait susulan Pak Ketua ya. Tadi saya juga tersupport ini oleh yang disampaikan oleh Pak Ketua. Saya kira susulan itu harus satu waktu. Ya, biar seragam, khusus mahasiswa yang susulan dengan berbagai ketentuannya, seperti misalkan kewajiban membayar per mata kuliah itu berapa dan sebagainya begitu. Itu ya Pak Ketua ya. Jadi nanti mungkin insya Allah di edaran untuk mahasiswa ada poin khusus untuk yang susulan ini. Kalau nggak digituin, biasanya nggak ada Pak. Jadi di edaran waktu ini juga nanti diperhatikan Pak. Kalau satu waktu dia mundur lagi, sanksinya gimana gitu? Nah itu nggak bisa ditawar-tawar, harus begitu. Ya paling tidak memulai dulu. Ya, ada itikat baik kata Pak Edi tadi ya, ada itikat baik untuk kita memperbaiki sendiri. Jadi ketika misalkan ada yang ada yang berhalangan tidak mengikuti UAS dan susulan, nah maka ujian susulan ini mungkin ada momen khusus, misalkan di hari apa, tanggal berapa, dan itu semua mata kuliah di hari itu susulannya misalkan. Mangga sekali mau online mau offline, tapi yang pasti ada waktu khusus untuk susulan agar bagian administrasi juga enak menjadwalkannya. Ya. Karena kan dosen yang bersangkutan akan nunggu laporan dari bagian administrasi bahwa si anu ini enggak ikut ujian dan sudah membayar. Nah ini dosen akan menerima laporan dari bagian administrasi siapa aja yang ikut susulan. Nah kemudian jadwalnya bisa kita seragamkan. Kira-kira begitu. Nanti di darat mungkin lebih enak lah ngobrolnya ya untuk regulasi terkait. Sedikit Pak Fuad, punten Pak Fuad Salid.
Terkait dengan ketentuan sanksi administrasi dan keterlambatan, itu memang sudah ada, tinggal nanti kalau ada yang perlu diperbaiki atau dirubah nanti bisa ya, ada di ketentuannya di Teh Nur. Ya, tinggal nanti konfirmasi Pak Fuad. Pak Fuad nanti bisa konfirmasi. Ya. Nah, Kalau bisa ada yang perlu menambah, ditambahkan atau mengurangi. dikurangi nanti bisa disesuaikan. Terima kasih. Nah, termasuk juga ini, insya Allah mengulang itu bagi mahasiswa itu tidak harus langsung diterima oleh dosen ya. Jadi ketika mahasiswa nanti mengulang mata kuliah tertentu, harus ada formulir yang diisi oleh mahasiswa tersebut dan itu sudah disiapkan di bagian administrasi. Jadi ketika mahasiswa kok saya dapat nilai sekian mengulang, nanti dia harus mengisi form untuk bisa dihubungkan dengan dosen yang bersangkutan. Itu sudah kita mulai pada semester yang lalu. Itu mungkin tambahan sedikit Pak Fuad, mungkin dilanjutkan Pak. Pak Edi, bentar. Silakan. Ya, silakan Pak Nur. Ini mohon bantuan ya kepada seluruh pengawas mungkin kali ya. Beberapa hari lalu saya sudah mengirimkan link ya, link survei karena memang mau tidak mau untuk S2 itu bulan Mei akreditasinya sudah harus reakreditasi. Sedangkan untuk yang S1 ekonomi itu kan 2 tahun setelah izin turun. Sedangkan untuk HKI pun sama. Jadi saya sudah mengirimkan link itu sebetulnya macam-macam survei, cuma saya gabungkan menjadi satu. Cuma nanti saya pecah apa sih namanya bagian-bagiannya gitu. Jadi untuk pengawas mohon diingatkan kembali sebelum mengisi UAS itu saya minta masing-masing mahasiswa untuk mengisi survei dulu, survei kepuasan mahasiswa itu terdiri dari berbagai macam survei, saya gabung menjadi satu link. Itu yang pertama ya. Jadi sebelum mahasiswa itu mengerjakan UAS, mohon diingatkan kembali untuk mengisi link survei yang sudah dikirimkan. Kedua, mungkin untuk tanggal 13 lah, kalau sekarang kan mungkin masih riuh ya. Tanggal 13 saya akan mengirimkan surat kepada Pak Direktur Pascasarjana, Pak Kaprodi PAI, Kaprodi Ekonomi, dan Kaprodi HKI untuk menginventarisir RPS di semester ganjil. Hasil dari itu nanti saya akan turunkan AMI Pak Dr. Edi dan Pak Hasan Bisri terkait dengan ketersediaan RPS. Kalau yang kemarin saya melihat di link Pak Dr. Edi kan itu RPS di ganjil itu baru ada hanya beberapa mata kuliah, beberapa dosen yang menyerahkan RPS. Nah, karena tadi ya kita tidak mau ketika mendekati akreditasi baru pusing gitu ya, maka untuk di semester ganjil ini di tanggal 13 besok saya akan mengirimkan surat kepada masing-masing prodi untuk ketersediaan RPS. Nanti saya turunkan AMI juga untuk bagaimana dosen ini apa sih namanya ya, untuk yang belum membuat supaya bisa membuat, supaya digenap mengumpulkan semua sehingga ketika nanti dibutuhkan sudah tidak harus pusing lagi karena sudah ada pada link yang biasanya Pak Dr. Edi. Itu sih tambahan dari saya, seperti itu Pak Edi. Ya, terima kasih Pak Nur Hasan. Silakan, terima kasih. Mungkin nanti perlu juga Pak Nur Hasan untuk mengingatkan kepada pengawas, pada dosen, atau mungkin juga bisa masuk langsung ke kelas-kelas, atau mungkin ditugaskan siapa untuk mengisi link tersebut, karena walaupun bagaimana link itu menjadi bagian yang terpisah ya dalam proses akreditasi yang akan kita hadapi ke depan. Terima kasih Pak Nur Hasan. Selanjutnya mungkin Pak Fuad, ada yang ditambahkan lagi Pak Fuad?
Saya kira itu dulu, sementara cukup. Oke, terima kasih. Jadi agenda kita cukup padat hari ini, ya mulai dari KKN, kemudian skripsi, yang ketiga ini kita bahas tentang ujian akhir semester. Nah, semuanya ini kita lakukan pada dasarnya kita sama-sama punya keinginan agar STAI Serudipala ini ke depan bisa lebih baik lagi, karena memang proses pendidikan yang berjalan itu adalah sebagai total quality management ya, atau mutu yang berkelanjutan. Selanjutnya mungkin ada yang disampaikan dari Pak Sofyan, disilakan Pak Sofyan. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di feedback Pak, ada yang di ini suaranya, sorry. Oke, terima kasih Pak Ketua, para wakil dan segenap kepengurus dan dosen. Mohon maaf saya juga terlambat masuk, tapi tadi setidaknya sudah sedikit mengikuti ya terkait dengan beberapa hasil diskusi dengan Bapak Ibu sekalian. Nah, yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah mengenai tentang keputusan yang terkait tadi yang oleh Bapak dan Ibu bicarakan mengenai UAS ini mau pakai kartu apa kagak, pertama itu. Kemudian yang kedua, kalau saran saya mengenai yang dengan kartu itu ya lebih baik ada skala prioritas di setiap semester saja. Misalkan untuk semester 1 nih, karena memang kan semester 1 ini baru ya, kemungkinan ya memang dia belum pengalaman ya, tidak seperti halnya kakak-kakak kelasnya yang lain. Kalaupun misalkan Pak Sofyan bisa lebih dekat ke mikrofon Pak Sofyan, tidak terdengar ini. Ya, bisa lah dimaksimalkan. Mengenai tadi yang harus juga untuk diterapkan di semester 1 dengan semester 3, karena bagaimanapun semester 1 itu kan semester yang baru ya, terkait dengan tata cara dan lain sebagainya ya, kita harus betul perlakukan. Anggaplah semester 1 ini kita anggap sekarang itu yang tadi saran-saran dari Kaprodi Pak Fuad itu memang sangat bagus sekali itu. Yang penting ada kepanitiaannya bisa dimaksimalkan. Nah, terkait dengan kepanitiaan, memang saran saya, walaupun mohon maaf sekali ya, punten misalkan tidak ada nominal atau salary-nya, yang jelas adalah yang penting ada SK-nya saja. Karena memang bagaimanapun kita memiliki kewajiban ya selaku sivitas akademika untuk semua mensukseskan kegiatan yang ada di kampus gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya mengenai e-kampus nih, saya memang sedikit atau sering duduk bareng juga dengan Pak Rohman ya. Memang sebagian dosen saya kira banyak sekali yang belum memahami terkait dengan penggunaan akses dalam e-kampus. Nah, makanya saya saran, kita memang kebetulan agenda minggu-minggu ini padat sekali. Nah, saya sarankan ketika sudah pelaksanaan UAS, harus ada pertemuan dengan semua dosen, kita bedah diisi dari poin-poin apa saja yang ada di dalam e-kampus. Kan lihat memang super admin sendiri itu kadang tidak atau yang belum paham apa di dalam e-kampus. Nah, sebenarnya secara sedikit suaranya tidak jelas Pak Sofyan. Halo. Ya, suaranya agak dekat kali ke mikrofon. Ini saya dekat ke agak dekat Pak, biar suara terdengar. Oke, dengar ya? Kedengeran? Ya. Ya itu. Ya agak dekat, agak dekat. Jadi kalau suara sambil ziarah begitu tuh. Ya, jadi saran saya setelah kegiatan UAS, usahakan kita semuanya bareng-bareng untuk mensosialisasikan dan bedah apa saja yang ada di e-kampus.
Nah, itu karena memang saya lihat super admin sendiri agak sedikit kesulitan nih terkait dengan informasi-informasi yang ada di dalam e-kampus. Nanti kita bisa sekalian sharing lah. Sebenarnya setelah kita buka di e-kampus itu semuanya sudah komplit, Pak. Paket komplit, Pak. Mau izin kah, mau apa, semuanya sudah komplit. Ya, memang kadang yang kita nggak tahu itu poin mana saja, hanya itu saja. Makanya kita setelah UAS nanti harapan kita Pak Ketua nanti ada rapat khusus semua dosen dan sivitas akademika berikut staf untuk sama-sama bareng ikut sosialisasi dan membedah e-kampus gitu. Jadi biar semuanya kita paham gitu, jangan sampai hanya 1 atau 2 orang saja karena memang sayang sekali ini aplikasi kalau kita tidak manfaatkan ya. Ini dibayar juga kan tiap bulan atau tiap tahunnya itu. Itu Oke, mungkin ya. Pak Edi ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Sopyan ya. Kita diingatkan kembali untuk sama-sama memanfaatkan e-kampus dan insya Allah menurut saya sih harus ditargetkan saja. Misalkan semester yang akan datang wajib kita sudah menggunakan e-kampus. Tadi tahapan-tahapannya dari mulai bukan sosialisasi kalau sudah ya, mulai dari bagaimana menggunakannya itu harus ada pertemuan lagi menguatkan untuk penggunaan kampus sebagaimana tadi sudah disampaikan. Oke, saudara sekalian, teman-teman sekalian, sahabat-sahabat semua, kita sudah banyak membicarakan dan tadi sudah ada poin-poin yang tentunya nanti ini kita akan bawa ke pertemuan-pertemuan kita di kampus dan saling mengisi untuk sama-sama hasil pertemuan kita pada malam ini bisa diterapkan ya. Saya pikir, saya berharap bahwa kita semua adalah sama-sama memiliki tujuan yang baik bagaimana STIT atau STAI Serojo Pala ini bisa lebih baik ya, ke depan dari berbagai macam sisinya. Mungkin kalau ada hal-hal yang perlu disampaikan dari yang lain, disilahkan terkait dengan hal tersebut. Mungkin dari Pak Dr. Misno ada yang disampaikan? Cukup kayaknya Pak Dr. Edi, paling nanti mengingatkan juga tadi dari LPPM juga, insya Allah nanti di setiap akhir semester kita akan membuat edaran untuk pengumpulan minimal itu untuk karya, baik itu jurnal, buku, ataupun pengabdian. Ini nantinya tentu saja yang paling pertama ini adalah punten untuk dosen-dosen di magister ya, di S2. Ini kan persiapan juga, jadi jangan sampai nanti kita nggak dapat gitu ya, walaupun sebenarnya ada sih mungkin di internet juga kita bisa cari, tapi kan kalau ada data dari dosennya langsung itu kan akan lebih bagus gitu ya. Jadi sekali lagi untuk dosen ini memang program kerja dari LPPM juga, setiap akhir semester itu nanti dosen itu akan mengirimkan minimalnya itu paling gampang itu linknya ya, link untuk karya baik itu artikel jurnal ataupun ISBN buku dan juga karya lainnya yang nantinya itu akan kita rekap setiap semester. Nah, untuk yang paling cepat ini adalah untuk yang S2 karena persiapan untuk akreditasi. Itu saya dari saya, dan tadi KKM insya Allah mohon doanya moga-moga berjalan dengan baik. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Dr. Misno. Pak Nur Hasan yang disampaikan? Cukup Pak Edi, kalau saya hanya mengingatkan tadi aja ya, bahwasanya pertama sebelum UAS itu yang belum isi survei kepuasan mahasiswa, karena itu satu link saya gabung semua survei, nanti saya tinggal pecah-pecah. Yang kedua, setelah itu juga nanti saya akan berkirim surat ke Kaprodi terkait dengan sampai sejauh mana ketersediaan RPS. Itu aja Pak Edi. Ya, terima kasih Pak Nur Hasan. Dan mungkin ada hal yang perlu disampaikan dari Kak Direktur Pasca, Pak Dr. Zainal. Disilakan Pak Dr. 2 menit Pak. 2 menit, baik. Boleh lebih Pak, boleh lebih. Goreng pisang, anget goreng pisang. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, sami'na wa atona. Terima kasih, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nanti insya Allah hasil dari pertemuan ini kita bisa sambung lagi di pertemuan-pertemuan di kampus ya.
Tadi ada yang angkat tangan, silakan. Ada yang angkat tangan? Silakan. Super admin kita nih, super admin kita, Silakan silakan. Bang Omen. Atau namanya Fatimah. Fatimah siapa tuh? Iya nih Silakan, silakan. malam-malam. Tadi yang nama akun Fatimah itu siapa? Silakan. Itu Pak Pak Rohman, itu. Pak Rohman. Silakan suaranya Pak Rohman, suaranya nggak ada. Pak Ya. Dr. Edi izin ya. Tes. Oh, udah. Ya, siap. Mohon izin Pak Dokter, semuanya para dosen terkait dengan e-kampus, karena saya diberikan amanah, mohon izinkan saya untuk memegang amanah ini. Jadi saya siap bertanggung jawab atas segala selama kegiatan UAS berlangsung. Jadi nanti saya bila perlu akan 1 kali 24 jam non-stop standby. Begitu Pak Dokter. Hadirin semuanya. Ya. Jadi satu pertanyaan saya Bang Omen, e-kampus sudah bisa digunakan ya dengan maksimal bisa. ya? Ya, nanti saya akan harudang. sedemikian rupa permudah para dosen hadirin sekalian agar menjadikan ladang amal ibadah buat saya. Ini kebetulan direkam Bang Omen, nanti rekamannya akan diulang berkali-kali ya. Siap. Ya, karena terima kasih. Ya. Terima kasih Bang Omen. Siap. Sudah pernyataan statement yang cukup menggembirakan kami terkait dengan hal tersebut. Tadi ada Pak Kudus ya, ada yang mau menyampaikan, silakan Pak. Ya baik, terima kasih Pak Dokter, dan mohon izin sebelumnya Pak Ketua dan teman-teman sekalian. Tadi Ana setuju ya apa yang disampaikan Pak Dr. Sofyan ya tadi, atau Pak Sofyan, tentang e-kampus ya Pak Dokter. Jadi memang Ana pribadi awal-awal itu kita intens gitu ya, absen. Cuma lama-kelamaan kadang lupa lagi. Apalagi kalau hari Sabtu itu kan maraton ya, dari pagi sampai sore. Iya. Kadang kelupaan lagi buat absen. Nah kemudian yang kedua, mohon izin bertanya terkait penilaian itu nanti dimasukkannya di e-kampus juga atau di yang link Pak Dokter biasanya buat waktu itu ya, tahun lalu seperti itu. Nah, demikian mungkin Pak Dokter. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Soleh Abdul Kudus. Bang Omen langsung konfirmasi, untuk nilai bisa masuk e-kampus ya? Untuk penilaian. Saya jawab. Bang Omen. Pak Edi, punten izin saya Omen karena sedang ini, saya sedikit menambahkan dari Bang Omen nih. Ada amanat dari Bang Omen. Ya, silakan Pak. Ya, jadi untuk mengenai penilaian di e-kampus ini yang saya kemarin laksanakan ketika UTS, ya kebetulan Bang Omen juga belum sedikit terlalu memahami ya, karena memang ini kita bicaranya praktik. Kalau untuk penilaian di e-kampus itu memang yang pertama Pak, terkait dengan pertama melaksanakan ujiannya harus via e-kampus. Nah, kemudian yang kedua, setelah itu kita bisa langsung cross check jawabannya, dicek ya. Nah, setelah itu juga bisa langsung diberikan nilai. Jadi setiap poin pertanyaan yang ada di kampus itu nanti kita masuk ke poin penilaian, dan itu masing-masing secara manual kita isi. Nah, baru setelah itu manual per orang kita isi. Nah, setelah itu kita save, kemudian nanti biasanya langsung muncul otomatis di e-kampus nilai itu. Tetapi tadi syaratnya ketika kita ujiannya itu memang berbasis e-kampus. Itu. Dan itu pun ketika kita rekap nilainya sebagaimana rekap manual yang ada di model di daftar hadir yang dulu, itu memang pasti kita tidak akan muncul total nilai rekapitulasinya Pak. Paling hanya muncul nilai mata kuliah saja, karena memang berikut nilai kehadiran itu memang ada di e-kampus sebenarnya. Nah, kalaupun misalkan nilai kehadirannya di e-kampus itu kosong, nah otomatis
rekapitulasi nilai yang memunculkan huruf A, B, dan C itu tidak akan muncul, Pak. Seperti itu. Itu pengalaman ya, Pak ya? Ya. Itu Berarti saja mungkin, memang, Pak. Ya, e-kampus itu adalah sudah diatur prosesnya, prosedurnya ya. Mulai Ya, dari betul, kehadiran, UTS, UAS. Nah, tapi kalau melihat seperti itu, tampaknya memang kita untuk penilaian saat ini bisa masih menggunakan yang sama ya. Tapi nanti kita akan ada diskusi terkait dengan hal tersebut. Terima kasih betul, Pak Sofyan, Pak Abdul Kudus, Pak Nana, Pak dosen-dosen semua. Kita sudah melaksanakan pertemuan pada malam hari ini. Mudah-mudahan membawa manfaat yang sebesar-besarnya untuk kita semua. Dan mohon maaf, saya tidak bisa menyimpulkan satu persatu karena memang banyak. Tapi yang jelas dari poin-poin kita melakukan hal apa saja yang harus kita lakukan terkait dari mulai KKN, mulai dari skripsi, UAS dan yang lainnya. Sambil kita sama-sama saling mengingatkan bagaimana baiknya untuk meningkatkan mutu kampus kita. Itu saja mungkin pertemuan pada malam hari ini ya. Kita cukupkan dulu. Mungkin ada yang mau menyampaikan dari Pak Ketua, kata-kata penutup Pak Ketua, silakan. Pak Edi, bentar tambahan dikit dulu. Pak Edi. Silakan Pak. Oke. Kabar gembira untuk S1 itu minggu yang akan datang itu sudah turun LOA Sinta 2 bimbingan Pak Edi dengan bimbingan Pak Ahmad Sofyan. Itu mungkin kabar gembiranya. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah. Terima kasih. Untuk mungkin ada informasi terkait dengan jurnal kita Pak Zainal, perkembangannya. Oke, jurnal kita sementara ini sedang diperbaiki di DOI-nya karena DOI itu tidak bisa diakses karena banyak sekali komplain dari luar yang sudah dipubliskan di awal itu tidak bisa diakses. Jadi sementara ini dalam maintenance atau maintenance. Begitu mungkin Pak Reddy. Terima kasih Pak Dr. Zainal, mudah-mudahan segera diperbaiki dan dalam beberapa waktu ke depan kita bisa punya Sinta 2 kalau bisa untuk jurnal kita ya minimal. Terima kasih semuanya, saya pikir cukup ya. Materi kita sudah 1 jam lebih kita bertemu. Pak Ketua mungkin ada kata-kata yang disampaikan Pak Ketua? Silakan. Oke, makasih Pak Dr. Edi, teman-teman semuanya. Alhamdulillah hari ini kita mengadakan rapat online. Ini mungkin nanti bisa dikonfirmasi ini Pak Dr. Edi siapa aja yang hadir hari ini gitu ya, buat catatan kita semuanya ya. Jadi saya berharap nanti kita mulai belajar maksudnya baik online maupun offline, nanti rapat kita mulai tepat waktu dan lain sebagainya ya, terus kehadiran dan lain sebagainya gitu ya, mudah-mudahan ya. Terus terkait dengan kegiatan pembekalan KKM ya, Sabtu ini ya. Iya, betul. Ya, Sabtu ini. Nah, diharapkan ke semua dosen DPL harus hadir ya, hadir semuanya karena ini jangan sampai ini kan kita masih punya waktu beberapa hari ke depan ya, untuk teman-teman bisa menyisihkan waktu gitu di schedule-nya sepadat apapun, kalau bisa dihindari gitu. Untuk hari Sabtu itu bahwa ada kegiatan yang juga penting di kampus gitu. Jadi saya harapkan teman-teman mulai ya bahwa kampus juga perlu gitu ya. Jadi jangan sampai nanti acuh gitu kan, ada kegiatan tapi nggak mau hadir gitu kan. Jadi itu ya harapan saya semuanya ya. Ayo mulai kita berkomitmen bersama-sama gitu untuk kemajuan kita sama-sama.
ya termasuk tadi persiapan WIP dan lain sebagainya tadi ya. Mari kita komitmen walaupun memang WIP ini beda dengan tahun-tahun sebelumnya yang mungkin berbayar, sekarang memang kita tidak berbayar ya. Nah, untuk WIP ini memang dosen pengujinya tidak berbayar karena memang sebagian besar mahasiswa kita juga memang tidak berbayar gitu. Jadi artinya tidak mengurangi bobot ya daripada bobot maupun kualitasnya gitu. Mungkin itu Pak Dr. Edi, ayo sama-sama kita berkomitmen ya, karena ini mau dekat lagi nih, kita harus akreditasi institusi, nanti baru akreditasi S2, mungkin nanti saya juga pengen ada rapat khusus ya dengan teman-teman tim khusus untuk persiapan akreditasi gitu ya. Mungkin tidak semua dilibatkan sejak awal, tapi mungkin yang fokus ya, yang utama dulu beberapa orang yang bisa menggarap, karena ini tidak bisa waktunya udah sangat mepet ini ya. Mungkin ada pertemuan yang memang sifatnya khusus, kontinu, mungkin dalam seminggu itu bisa 2 kali gitu ya, khusus untuk tim khusus ya. Ini tim khusus tuh misalnya nanti LPM, P2MI, P3M gitu kan. Pasca direkturnya ya Pak Dr. Edi sebagai kurikulum, mungkin juga dengan prodi ya. Gitu. Harus ya kita coba gitu. Mungkin itu ya Pak Dr. Edi. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ketua. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan pertemuan pada hari ini. Mudah-mudahan amanat-amanat yang disampaikan oleh Pak Ketua, oleh panitia maupun kita semua tadi, tentunya ini dalam rangka bagaimana kita meningkatkan sekolah tinggi agama Islam Syarif Kepala Bogor. Mudah-mudahan kita bisa punya komitmen, diberi kesehatan, kemudahan, sehingga dapat melaksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Itu saja mungkin pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mari sama-sama kita tutup pertemuan ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.